Sering dengar ya suara-suara yang terkait misalkan adanya perbedaan dan protes-protes. Mengapa hari pers itu ditetapkan pada tanggal 9 Februari dan itu bertepatan dengan hari lahirnya PBI? Menyajikan informasi dan pengetahuan seputaran wartawan, dunia media, berita, hiburan, dan seni. Selamat datang di rumah sederhana saya. Baik, kembali lagi. Wah, apa yang kita bahas hari ini? Wah, tapi kayaknya saya tidak bisa gokil-gokilan ya kalau pakai baju seperti ini. Baiklah, tidak apa-apa, tidak masalah ya, tidak masalah. Ini mungkin masih berkaitan dengan Hari Pers Nasional ya, masih tanggal 10 berarti hari ini masih dalam suasana Hari Pers Nasional ya. Jadi saya mungkin termasuk orang yang apa ya? Ya begitulah ya. Begitulah ya. Jadi saya tersentil nih dengan postingan Bang Deddy Rahmawan nih, senior saya nih. Ini luar biasa nih, ini senior saya nih. Jadi ada postingannya kemarin pukul 10 pagi pada tanggal 9 Februari 2021, yaitu selamat Hari Pers. Kebebasan pers adalah ancaman, demikian juga kebablasan pers. Keselamatan wartawan, jurnalis, pewarta di lapangan adalah utama. Kita perlu nyawa untuk membuat berita, kehilangan nyawa malah justru kita jadi berita. Ya, tak ada berita seharga nyawa. Tapi kalimat di akhirnya adalah, sebelum menyoal kebebasan pers, yang tak kalah patut dilihat adalah kebebasan insan pers itu sendiri dalam kepentingan politis misalnya. Penuh makna, artikan sendiri oleh rekan-rekan wartawan ya. Saya mungkin postingan kali ini apa ya, kalau dibilang bercerita, mungkin bercerita ya yang merasa omongan saya bermanfaat saja lah ya. Para senior mohon ampun, para suhu mohon maaf, ilmu saya belum apa-apanya. Tapi siapapun yang melihat postingan saya di channel ini, di Henry Nusa, mungkin saya tujukan postingan itu adik-adik saya, untuk ya adik-adik saya. Untuk rekan-rekan saya nanti kualat lagi saya. Untuk adik-adik saya di luar sana yang saat ini sedang menjadi yang sudah menjadi seorang wartawan dan atau akan gitu jadi wartawan atau jurnalis. Saya bingung nih gitu kadang-kadang gitu ya. Saya mulai saja bingung kadang-kadang. Seperti ada perdebatan antara kata jurnalis dan kata wartawan. Saya pernah mendapatkan kalimat begini, oh saya ini jurnalis, saya bukan wartawan. Menyentil saya. Tapi saya tidak pernah mengatakan kalau saya ini adalah wartawan, bukan jurnalis. Ya, apalagi sekarang saya berada di dalam posisi yang organisasi, yaitu bernama Persatuan Wartawan Indonesia. Artinya wartawan, saya bukan jurnalis gitu. Mungkin ya, apakah agak sensitif nanti? Sensitif. Ada timbul pertanyaan, Bang coba bahas antara PWI dengan, saya tidak perlu sebutkan. Saya cuma jawab adalah, wah ini sensitif. Ini sesuatu yang sensitif, saya bilang. Karena pada dasarnya bukan saya tidak saya menghindari adalah obrolan yang terkait, yang sensitif, yang membandingkan atau membedah antara organisasi A dengan organisasi B. Saya menghindari itu. Bagi saya semua organisasi kewartawan itu semuanya baik. Semuanya dengan tujuan yang sama. Bukankah kita punya tujuan yang sama? Bukankah kita adalah ingin menyajikan informasi, ingin berkarya dalam bentuk jurnalistik untuk kepentingan rakyat?
Jadi rasanya tidak perlu kita membanding-bandingkan lagi. Ya rasanya saya juga, bukan rasanya, saya juga sampai saat ini hubungan rasanya dengan rekan-rekan, kok rasanya lagi ya, rasanya apa sih? Rasanya asin kali ya. Supaya jangan tegang di bawah, ketawa dulu ya. Jadi tidak lucu biarin. Jadi hubungan saya selama ini dengan rekan-rekan, misalkan Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia saat ini, yaitu Bung Ramon Epu, Muhammad Ramon Eka Putra, baik-baik saja. Saya sangat menghargai dan menghormati beliau. Sebelum beliau jadi ketua AJI juga saya sangat menghargai beliau. Kemudian saat ini ada Suci Anissa, misalkan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia di Jambi. Ya, apakah kami lantas benturan? Kalau saya punya background wartawan, dia punya background jurnalis, tidak. Tidak. Tujuannya sama saja. Kan sama tujuannya. Tujuannya untuk menghadirkan informasi gitu ya. Sebentar ya Bang Deddy. Ini bukan masalah Bang Deddy ya, bukan pembicaraan dengan Bang Deddy, tapi ini adalah ada rekan wartawan yang mengirimkan pesan dengan saya. Coba dibahas seperti apa PWI dan seperti apa 1, 2, 3 yang lain. Saya tidak mau gitu ya. Saya tidak menyebutkan 1, 2, 3 yang lainnya. Kemudian saya juga, menurut saya, untuk apa ya membanding-bandingkan antar organisasi, perbedaan misalkan, perbedaan antara PWI dengan, tidak ada perbedaannya. Sama-sama memegang kode etik jurnalistik, kita sama-sama berada di Undang-Undang Pers nomor 40. Apakah PWI di Undang-Undang Pers nomor 40, terus organisasi wartawan yang lain di Undang-Undang Pers yang nomornya lain? Kan tidak sama. Kemudian kita punya payung besarnya, sama-sama berada di Dewan Pers. Lantas bagaimana gitu? Apa yang harus dibandingkan? Gitu ya. Kecuali kalau PWI dengan Dewan Pers, kalau yang lain mungkin dengan Dewan Media gitu ya. Kan tidak. Sama-sama dengan Dewan Pers. Jadi saya tidak mau membanding-bandingkan itu ya. Kalau apa ya, terutama misalkan pembahasan, nah ini saya masuk nih dengan postingan Bang Deddy, terutama pembahasan misalkan tentang Hari Pers Nasional. Saya sudah sering dengar ya suara-suara yang terkait misalkan adanya perbedaan dan protes-protes, yaitu terkait mengapa Hari Pers itu ditetapkan pada tanggal 9 Februari dan itu bertepatan dengan hari lahirnya PWI. Ya saya tidak tahu. Karena itu perjalanan sejarahnya, walaupun kalau kita bicara media seharusnya apa ya, antara itu jauh lebih lama ya. Antara itu sudah ada media dari dulu, dari 1930-an. Sementara kalau PWI itu atau bahkan Hari Pers itu ditetapkan pada tahun 1946. Ya kan ini berdasarkan keputusan presiden gitu ya. Keputusan presiden dengan aturannya, dengan segala macamnya gitu ya. Tapi di Hari Pers tapi ya begitulah ya, saya bingung juga gitu ya. Misalkan Bang Deddy nih ngasih gambaran dan satir sekali menurut saya. Rasa bersyukur ketika Hari Pendidikan Nasional Muhammadiyah juga Hari Pendidikan Nasional Muhammadiyah juga NU tidak nyinyir. Tiada suara sumbang protes atas penetapan hari itu. Penetapan yang mengacu pada hari lahirnya pendiri Taman Siswa Ki Hajar Dewantara. Padahal Muhammadiyah lebih dulu mendirikan sekolah pada tahun 1918 ketimbang RM Suwardi Surya Ningrat dengan Taman Siswa tahun 1922. Bahkan kini lembaga pendidikan di bawah Muhammadiyah juga NU begitu banyak tersebar di Nusantara. Untungnya pula pejuang-pejuang di banyak tempat di NKRI tak risih dengan penetapan Hari Pahlawan yang mengacu pada 10 November di Surabaya. Apa jadinya kalau pendahulu kita di Jambi protes
perang kami di Simpang 3 Sipin lebih dahsyat woi. Kata Bang Deddy. Adalah fakta bahwa Hari Pers Nasional juga mengacu pada hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Momentum itulah dia kenapa dalam penetapan hari ini, hari itu ada momentum yang dipilih. Gitu ya. Patik yang masih miskin ilmu ini belum melihat masalahnya sama Bang. Saya yang masih baru, saya pemula, bahkan Bang Deddy lebih senior dari saya. Saya belum melihat masalahnya apa gitu ya. Terlepas dari seremonial, perayaan yang butuh banyak dana atau negara gitu. Begitu katanya. Ya, kalau saya sih apa ya, ini berdasarkan Kongres PWI pada 1946, kemudian pada akhir pada acuan penetapan HPN gitu ya. Di sini ada wartawan senior, ada Muhtar Lubis, bahkan Ibrahim yang kita kenal dengan nama Tan Malaka berpidato di acara yang digelar di Solo itu ya. HPN apa ya, PWI itu berdiri di Solo pertama kali ya, ditetapkan di Solo. Di sini Bang Deddy ngasih gambaran Muhtar yang kadang berseberangan dengan Rosihan, mantan ketua umum PWI tahun 1970 sampai 1973, tetap berkawan baik, saling menghargai. Pun ketika Muhtar meneliti PWI yang dekat dengan Orde Baru, Muhtar pula yang didekati sejumlah jurnalis muda untuk bersama menghidupkan lagi Indonesia Raya. Namun Muhtar Lubis dengan alasan kesehatan menolak. Sepertinya Lubis kelahiran Padang itu memilih sebagai darwis atau pandita ya. Nah begitulah intinya. Jadi saya juga rasanya kalau saya sangat menghormati dan menghargai rekan-rekan yang ada di AJI. Kita bicara Jambi saja dulu yang skupnya. Di sini hubungan kami sangat baik. Rasanya saling menghargai kami. Jadi organisasi punya aturan dan punya rodanya sendiri, punya tujuan adalah bagaimana organisasi bisa bangkit. Tapi intinya adalah wartawan itu semuanya, atau ya jurnalis itu atau pers itu semuanya kan tujuannya sama gitu ya. Kalau TNI menyatakan adalah TNI itu adalah anak kandung rakyat, lahir dari dan untuk rakyat. Mungkin wartawan juga menurut saya juga hampir sama seperti itu. Ya sama. Wartawan lahirnya dari rakyat juga, lahir dari dan untuk rakyat juga kan. Apa yang dibuat oleh wartawan, apa yang dibuat oleh pers juga untuk rakyat, karena beritanya bukan untuk 1-2 orang, jadi untuk masyarakat yang lebih luas. Jadi saya pikir ya itu gitu. Tapi kan sekarang ini ada permasalahan lebih apa ya, lebih apa ya, lebih penting mungkin kita bahas. Lebih penting mungkin yang harus kita pikirkan. Masih banyak PR pers di Indonesia. Bukankah begitu? Dibandingkan kita memperdebatkan Hari Pers di 9 Februari gitu ya. Saya selaku orang PWI, ya saya tidak mau banyak menanggapi hal seperti itu. Kalau ada suara-suara sumbang dari rekan-rekan saya di Jambi, saya tidak mau menanggapi. Saya lebih memilih diam. Saya paling ya, kalau itu ditetapkan oleh keputusan presiden ya pasti ada jalurnya lagi. Ya, itu saja. Saya cuman karena saya lebih memilih diam. Kenapa? Saya ingin tetap berkawan baik dengan siapapun, terutama rekan-rekan wartawan gitu. Walaupun berbeda organisasi, bagi saya saling menghormati dan berkawan itu jauh lebih penting. Bukankah sahabat tuh begitu? Kita saling menguatkan sesama rekan wartawan gitu ya. Rekan-rekan pers. Jadi ada wartawan, ada jurnalis, ada pewarta gitu ya. Ya kita saling menguatkan sana. Ya sama saja kan. Tujuan kita sama. Kecuali tujuan Anda berbeda. Ya I don't know. I don't care juga gitu ya. Ya itu urusan Anda. Apa ya? Your business. Berbeda ya terserah Anda gitu. Tapi intinya adalah tujuan wartawan Indonesia itu kan sama. Yang harus dipikirkan oleh media, yang harus dipikirkan oleh, saya bicara di Jambi saja, rekan-rekan wartawan di Jambi, ingat kita bagian dari 4 pilar demokrasi, tapi 3 pilar itu hidup, 1 pilar ini belum tentu. Yang menghidupkan 1 pilar ini adalah diri kita sendiri. Yang menghidupkan dan menguatkan 1 pilar ini dan menyelamatkan 1 pilar ini adalah diri kita dan Tuhan. Dan